Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja sebelum kita memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, anak-anak coba perhatikan gambar kota Baghdad yang ada di sini pada dinasti Abbasiyah. Menurut kalian, mengapa kota Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam pada masanya? Ada yang bisa jawab? Saya Pak, Ya. karena banyak ilmuwan yang tinggal di sana Pak. Ada lagi? Saya Pak, kenapa? Karena di sana terdapat perpustakaan dan juga dijadikan sebagai tempat belajar. Ya, jawabannya cukup bagus. Jadi sekarang kita akan diskusikan dengan kelompok untuk mencari faktor-faktor yang membuat kota Baghdad itu maju. Dan sekarang saya bagi jadi 3 kelompok sesuai dengan baris barisan yang di belakang. A few moments later. Jadi bagaimana hasil diskusi dari kelompok 1? Oke, jadi kelompok kami menemukan bahwa para khalifah mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Oke, bagaimana dari jawaban kelompok 2? Baik, setelah kelompok kami melakukan diskusi, kami menemukan adanya Baitul Hikmah sebagai pusat pendidikan dan penerjemahan buku. Ya, selanjutnya bagaimana hasil diskusi dari kelompok 3? Baik, kami kelompok 3 menemukan Baghdad menjadi pusat peradaban Islam karena ada dukungan khalifah, ada banyaknya ilmuwan dan banyak ilmuwan yang bisa mengimbangi pengetahuan. Oke, baik. Jawaban anak-anak sekalian sudah tepat sekali. Jadi karena kalian sudah menemukan sendiri dari faktor-faktor kemajuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah, jadi kita lanjut ke metode berikutnya. Ya. Oke, baik. Sekarang kita akan sama-sama belajar menggunakan metode jigsaw learning. Jadi sebelum saya bagi kelompoknya, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa metode jigsaw learning adalah metode belajar berkelompok di mana setiap siswa itu mempelajari bagian materi yang berbeda. Kemudian mereka menjelaskan bagian tersebut kepada teman-temannya. Dengan cara ini semua anggota kelompok saling membantu untuk memahami materinya yang didapat dari pemateri. Kayak contohnya semisal begini, kelompok 1 materinya tentang pemerintahan, kelompok 2 materinya ilmu pengetahuan. Jadi ada perwakilan kelompok yang mendengarkan materi dari pemateri, kemudian setelah pemateri menjelaskan akan kembali ke kelompoknya dan dijelaskan ke teman-temannya dan didiskusikan. Nah, karena setelah mempelajari bagiannya masing-masing, siswa itu menjelaskan kepada teman-teman kelompoknya supaya semua dapat memahami bersama-sama dengan teman kelompoknya. Oke, baik. Saya bagi kelompoknya. Kelompok A temanya tentang ilmu pengetahuan, kelompok B temanya tentang pemerintahan. Oke. Baik, kepada semua perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk mendengarkan materi yang akan kami paparkan. Silakan.
sudah selesai. Jadi kesimpulan apa yang kalian dapat ambil dari penjelasan pemateri tadi? Kalian bisa mewakili? Saya Ya, silakan. dapat kami simpulkan bahwa kemajuan dinasti Abbasiyah didukung oleh perkembangan pemerintahan, ilmu pengetahuan, ekonomi, dan kebudayaan yang saling berkaitan. Terima kasih. Ya, demikianlah pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. First you both go out your way and the vibe is feeling strong. And what's small turn to a friendship turn to a bond. And that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way. Yeah.